Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang fadail al-haji wal umrah, tentang keutamaan ibadah haji dan ibadah umrah. Sampai poin keberapa kemarin? Sekarang 8. Baik, kita sampai pada poin ke-8. Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, salih khusumaka wa aufi dainaka wa ausi ahlaka alla yusrifu fi zinati was sayyarati wal halwa wad dhabiha wa ghairiha. Kata beliau, sebelum engkau melaksanakan umrah atau haji, maka disarankan untuk kita memperbaiki hubungan dengan musuh-musuh kita. Ya, disarankan kita memperbaiki hubungan dengan musuh-musuh kita. Namun musuh-musuh di sini adalah memang orang-orang yang memiliki perselisihan dengan kita dalam perkara-perkara duniawi. Adapun dalam perkara agama, kita tetap diwajibkan memusuhi orang-orang kafir, memusuhi ahli bid'ah, memusuhi ahli maksiat. Itu tetap hukumnya berlaku. Ya, nggak perlu minta maaf, nggak perlu memperbaiki hubungan dalam artian kita meridhoi kekufuran mereka, kita meridhoi kebid'ahan mereka, kesyirikan mereka, tidak. Ya, tapi di sini muamalah duniawi. Ya, mungkin ada orang-orang yang punya permasalahan duniawi dengan kita, maka usahakan sebelum berangkat haji dan umrah itu sudah terselesaikan semuanya. Kemudian aufi dainaka, ini juga penting, yaitu bayarlah, lunasilah hutang-hutangmu, kata beliau. Kalau kita memiliki hutang, jangan sampai ketika berangkat haji dan umrah utang kita itu masih belum terbayarkan atau belum terlunaskan. Ya, maka dilunasi hutang-hutang tersebut. Kemudian wa ausi ahlaka, dan hendaklah engkau berwasiat kepada keluargamu. Ya, berwasiat kepada keluarga yang kita tinggalkan. Karena kita meninggalkan keluarga kita di rumah, istri kita, anak kita, negak dijak ya. Ya, orang tua kita mungkin, saudara-saudara kita,
kita wasiati kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah. Istri kita wasiati untuk senantiasa menjaga kehormatannya. Tidak boleh memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah kecuali mahram. Kita wasiatkan mereka untuk tidak tabarruj. Kita wasiatkan mereka untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, untuk sholat dan yang lainnya. Itu kita wasiatkan. Kemudian lebih khusus lagi, alla yusrifu fi zina. Kita wasiatkan mereka untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal berdandan atau berhias. Kemudian juga wasayyarat, atau dalam masalah kendaraan-kendaraan. Wal halwa wadzabiha, dalam masalah makanan-makanan dan juga sesembelihan-sesembelihan dan yang lainnya, kita wasiatkan kepada mereka untuk tidak berlebih-lebihan. Kan kalau haji berarti nanti Idul Adha itu kan nggak sama kita ya. Kalau kita berangkat haji ini sendirian, maka ketika hari raya Idul Adha itu kan nanti istri kita, anak kita, keluarga kita itu mereka berhari raya tanpa kita karena kita sedang melaksanakan haji. Nah, di situ kita wasiati nanti ketika hari raya jangan kemudian israf, melakukan hal-hal yang melampaui batas. Sholat Id, dandanannya luar biasa dan itu banyak. Budal sholat Id koyok kate budal nang di, koyok kate budal nang mall. Ya sahih nggak jamaah? Antum ngelihat ketika berangkat sholat Id, wanita-wanita berdandan, berhias, bersolek, mereka tampil secantik-cantiknya ketika hari raya Id, ketika sholat Id. Ya, maka ini nggak boleh. Diwasiatkan untuk tidak berdandan, berhias secara berlebihan. Kemudian juga dalam perkara-perkara kendaraan misalnya, atau makanan-makanan yang nggak perlu berlebihan, kemudian menyediakan makanan-makanan yang akhirnya nanti ujung-ujungnya mubadzir, kayak suguhane tamu. Wah, tapi beli nih masya Allah, padahal tamu nih sing teko paling piro. Akhirnya apa? Kadaluarsa buang. Atau dalam sesembelihan, ya dalam hal menyembelih, nanti kurban ya menyembelih, namun ternyata sesembelihannya tersebut itu berlebih-lebihan, dalam artian apa yang disimpan itu terlalu berlebihan. Cukupnya saja, sisanya disodakohkan, diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan dari daging kurban tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am. Ya, dalam surah Al-An'am Allah Azza wa Jalla mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebihan. Kalau nggak salah surat Al-A'raf ini. Ya, surat Al-A'raf ya. Ya, ini surat Al-A'raf. Ya, yang di bahasa Arabnya itu surat Al-An'am ya. Punya antum surat apa? Hah? Al-An'am. Iya. Harusnya surat Al-A'raf. Poin yang ke-9, al-hajju mu'tamarun 'azimun lil muslimin. Ibadah haji itu adalah muktamar terbesar bagi kaum muslimin. Artinya perkumpulan terbesar kaum muslimin itu ada dalam ibadah haji. Ada banyak perkumpulan-perkumpulan muktamar-muktamar yang besar bagi kaum muslimin, seperti sholat Jumat, ya tempatnya berkumpul kaum muslimin, ketika sholat Id, ya ketika apa lagi yang kaum muslimin ngumpul gitu loh. Sholat istisqa nggak seberapa inilah. Iya, Id kan? Iya, ketika Id. Nah, haji ini adalah perkumpulan terbesar kaum muslimin, lebih besar dari sholat Jumat, lebih besar dari sholat Id. Liyata'arafu wa yatahabbu, untuk mereka saling mengenal dan untuk mereka saling mencintai. Wa yata'awanu ala halli masyakilihim, dan supaya mereka saling tolong menolong dalam kesulitan-kesulitan yang mereka dapati ketika ibadah haji. Dan itu kita dapati ketika umroh. Tidak kenal, yang satu dari Indonesia mungkin, yang satu dari
India misalnya. Mereka saling mengenal, kemudian mereka saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Yang tua ya dibopong ya oleh orang yang tidak dia kenal misalnya, yang sakit ya dibawa, dibantu. Ini luar biasa. Waliyashhadu manafi'a lahum fid dini wad dunya. Dan supaya mereka para jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat yang banyak yang mereka dapati dalam melaksanakan ibadah haji tersebut, baik manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi. Ya, sudah pernah kita sampaikan, ada kitab yang bagus ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala berkaitan dengan manfaat-manfaat yang didapatkan oleh para jamaah haji dan umrah ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nggak tahu diterjemahkan atau tidak, judulnya Durusun Aqadiyah Mustafadah Minal Hajj, pelajaran-pelajaran akidah yang diambil dari ibadah haji ya, oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya mungkin nanti kalau ada waktu selesai pembahasan ini kita ringkaskan saja dari kitab tersebut. Kemudian yang ke-10, wal muhimmu jiddan an tataghallaba ala halli masyakilika bil isti'anati billahi wahdah wa du'aihi duna siwa. Dan yang paling pentingnya adalah ketika engkau memiliki kesulitan-kesulitan di tanah haram, ketika haji dan umrah engkau mendapati kesusahan, kesulitan, yang paling penting dan paling utama itu adalah engkau meminta tolong hanya kepada Allah saja, dan engkau tidak meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hal-hal yang memang khusus Allah yang bisa menolongnya. Ya, minta kesembuhan misalnya, atau minta dimudahkan segala urusannya, atau minta diberikan keistiqomahan, minta rizki. Ini semua kekhususan Allah dan hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pertolongan-pertolongan yang sifatnya makhluk bisa menolongnya, maka kalau kita minta tolong kepada makhluk, syirik nggak? Tidak. Ya, itu tidak termasuk syirik. Misalnya ini ada orang tua pakai kursi roda, atau ada orang tua tawaf atau sa'i, dia capek, dia itu minta dibawakan kursi roda untuk melanjutkan sa'inya. Boleh nggak dia minta tolong orang untuk ngambilkan kursi roda dan disurungkan? Syirik nggak? Tidak, karena ini mampu dilakukan oleh makhluk. Ya, adapun minta kesembuhan supaya saya ini istilahnya nggak pakai kursi roda lah, istilahnya saya dihilangkan sakitnya, biar bisa jalan seperti orang-orang lain pada umumnya, biar bisa sehat seperti orang-orang lain pada umumnya. Nah, ini minta tolong seperti ini kepada siapa? Hanya kepada Allah, karena makhluk tidak bisa. Barang siapa yang meminta tolongnya kepada selain Allah, berarti dia jatuh dalam perbuatan syirik asghar atau akbar? Akbar. Ya, syirik akbar. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat yang ke-20, kata Allah, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah berdoa kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ke-11, tajuzul umratu fi ayyi waqtin lakinnaha fi syahri ramadhana afdal. Umrah itu boleh dilakukan kapanpun. Ini pernah kita singgung waktu pakai slide itu, miqat zamani. Ya, pas kita bahas miqat, ada miqat zamani dan ada miqat makani. Batasan waktu dan batasan tempat. Kalau batasan tempat itu di mana miqatnya? Kalau dari Madinah, yaitu di Dzul Hulaifah. Ya, ada miqat lain, Yalamlam atau Juhfah atau Dzatu Irqin, ya, dan yang lainnya. Itu miqat makani, tempat, batasan tempat. Artinya kita kalau mau memulai start ibadah haji dan umrah harus dari tempat itu. Nah, adapun miqat zamani, batasan waktu, untuk ibadah haji batasan waktunya itu
mulai bulan apa sampai bulan apa? Syawal sampai Dzulhijjah. Batasan waktunya. Ya, mulai Syawal seorang sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Nanti ada rinciannya. Yaitu haji apa dan haji apa. Yang bisa mulai bulan Syawal, start melaksanakan haji di bulan Syawal, mulai haji tamattu sama haji qiron. Ya, adapun haji ifrad dia baru memulai haji ketika tanggal 8. Ya, ketika mulai tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, nah, orang yang hajinya ifrad dia baru berihram ketika itu. Adapun haji qiron sama haji tamattu, ya, maka dia bisa memulai start hajinya ketika dia mulai start ibadah hajinya ketika bulan Syawal. Nanti ada rinciannya, daripada antum bingung, ya, daripada mencurang-mencurang. Atau gini jamaah, ringkasnya ya. Sebenarnya haji ifrad juga bisa, cuman terlalu lama nunggunya. Jadi gini, antum datang ke Mekah pada tanggal 1 Syawal atau sebelumnya lah, atau sesudahnya. Antum baru tiba di Mekah ketika tanggal 2 Syawal. Sebelumnya antum sudah mengambil mikot di Dzulhulaifah. Antum sudah mengambil mikot, yaitu antum akan melaksanakan haji tamattu. Antum akan melaksanakan haji tamattu. Apa haji tamattu itu? Yaitu seorang melaksanakan ibadah umroh dulu, kemudian tahallul, sampai akhirnya nanti tanggal 8 dia talbiyah lagi, dia niat lagi untuk melaksanakan ibadah apa? Hajinya. Baik, antum tanggal 5 sudah melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Labbaik Allahumma umroh. Wes, tanggal 5 itu antum umroh. Saya tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Nah, ketika tahallul, maka antum sudah boleh pakai baju bebas, ya kan, boleh menggauli istri, ya kan, dan lainnya, boleh potong kumis, boleh potong kuku, boleh pakai parfum dan yang lainnya. Ini masih tanggal 5 Syawal ini. Berarti masih berapa bulan lagi? Masih 2 bulan lagi antum melaksanakan ibadah hajinya, tanggal 8 Dzulhijjah. Ini masih Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dalam rentang waktu 2 bulan itu, maka Anda boleh melakukan larangan-larangan ihram karena Anda sudah tahallul. Boleh. Cuman yang nggak boleh, antum balik ke tempat negeri antum. Nggak boleh antum pergi mungkin ke Madinah, boleh. Ya, antum pergi ke Riyadh, atau antum pergi ke Jeddah, atau antum pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, boleh. Tapi yang nggak boleh kemana? Ke tempat mukim antum. Timbangnya Ustaz, tak balik sih nang Surabaya. Nanti bulan Dzulhijjah saya balik lagi untuk melanjutkan hajinya. Maka sudah enggak haji. Sampai 2 bulan, akhirnya tanggal 8 dia memulai start melaksanakan haji. Nggak perlu ke mikot lagi, nggak perlu ngambil mikot lagi, cukup dia mengenakan kain ihramnya dan melafalkan labbaik Allahumma hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau haji qiron sama ifrad gimana? Haji qiron sama ifrad ini hampir mirip. Ya, qiron sama ifrad ini hampir mirip. Kalau ifrad, yaitu seorang hanya melaksanakan ibadah haji saja. Jadi satu ibadah saja yang dia laksanakan, haji, tanpa umroh. Ifrad, namanya saja ifrad. Ifrad artinya satu. Adapun qiron itu artinya menggandengkan. Ibadahnya sekali, tapi niatnya 2. Ibadahnya sekali, tapi niatnya 2. Contoh seperti antum masuk masjid,
ketika subuh. Ya, ketika subuh, setelah adzan antum masuk masjid. Ketika itu antum mengerjakan 2 rakaat. Niatnya apa dan apa? Tahiyatul masjid sekaligus qabliyah subuh. Tuh, satu ibadah tapi mendapatkan dua keutamaan. Satu gerakan tapi 2 ibadah yang dia kerjakan. Itu. Nah, qiron juga gitu. Nah, qiron ibadahnya gerakannya cuma itu tok. Tapi dia mendapatkan 2 sekaligus, yaitu umroh dan haji. Sehingga talbiyahnya ketika dia di miqat adalah labbaik Allahumma hajjan. Apa ini tadi? Ifrat apa? Qiron. Kalau dia qiron maka talbiyahnya labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Nah, ini bisa ketika bulan Syawal ya sudah ngambil miqat. Ini nggak enaknya ini. Bulan Syawal sudah ngambil miqat dia. Sudah niat haji dan umroh dia. Qiron qorin. Sudah qiron dia. Sesampainya di Mekah, maka dia pakai ihramnya itu. Ya kan? Kemudian dia sudah tadi ngambil miqat di Dzulhulaifah katakanlah. Dia nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, tetap dia pakai ihram itu. Ya, dia tetap pakai ihramnya. Yang ifrat juga demikian, boleh dia sudah niat haji ketika bulan Syawal, ngambil miqat ketika bulan Syawal, tapi itu nggak enaknya. Dia tetap harus dengan pakaian ihramnya sampai dia melaksanakan haji di tanggal 8. Kemudian baru nanti tahallulnya tanggal 10. Ya. Kenapa? Oh, enggak boleh makan minum enggak apa-apa. Tapi yang tadi itu pakai baju gitu terus. Ya kan, mandi pun enggak boleh pakai sabun, enggak boleh pakai banyu tok. Enggak boleh sampoan. Kenapa? Oh iya, kalau sama istri ya. Ya enggak boleh berhubungan. Ya, itu. Kalau tamattu enggak, selesai umroh halal, boleh dia menggauli istrinya apa halal. Nah, bedanya tapi ifrat sama qiron ini meskipun hampir mirip, bedanya tadi yang pertama di niat. Ya, niatnya beda. Kalau ifrat labbaik Allahumma hajjan. Kalau qiron tadi labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kalau tamattu maka ketika dia umroh, dia mengatakan labbaik Allahumma umroh. Nanti ketika tanggal 8 dia ihram lagi, labbaik Allahumma hajjan. Jadi 2 kali melafalkan niat talbiyahnya itu. Nah, bedanya ifrat sama qiron selain niat tadi, bedanya kalau ifrat tanpa hadiyu, tidak dipersyaratkan dia hadiyu, menyembelih. Ya, adapun kalau qiron maka dia wajib hadiyu, sama seperti tamattu, dia harus dengan hadiyu, ada sesembelihannya. Nanti rincinya insya Allah kita bahas ketika pembahasan tentang a'malul hajj, tata cara haji. Meskipun nanti kita hanya menyebutkan ahkam, hukum-hukumnya saja, adapun teknis pelaksanaannya wallahu a'lam, ya, karena kita belum merasakannya, ya. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa berhaji semuanya. Tapi kita lanjutkan di sini. Tadi kata beliau, umroh itu bisa dilaksanakan setiap waktu. Jadi mau bulan apa saja boleh melaksanakan umroh. Hanya saja kalau umrohnya berkaitan dengan haji tadi, entah dia tamattu atau qiron, maka dilaksanakannya harus ketika bulan, ya, bulan-bulan haji tadi. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ustaz, saya kemarin bulan Ramadan umroh. Ya, tapi itu sekaligus untuk tamattu saya. Jadi nanti saya tanggal 8 tinggal melaksanakan hajinya. Sah nggak? Tidak. Karena dia umrohnya ketika bulan Ramadan.
Kalau dia umrohnya di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah sebelum tanggal 8, maka bisa dia haji tamattu'. Nah. Namun kata beliau, kalau umroh biasa, bukan umroh yang rangkaian haji, maka itu lebih afdol ketika bulan Ramadan. Berdasarkan hadits Nabi SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Dalam riwayat ma'i, umroh di bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan haji. Dalam riwayat yang lain ditambahkan bersamaku. Nah, ini pernah kita sampaikan. Berarti orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib lagi haji. Betul nggak? Nah, ini bilangnya katanya setara dengan haji pahalanya, tapi tidak kecukupannya, nggak cukup. Ya, tetap dia wajib melaksanakan ibadah haji meskipun dia mendapatkan pahala haji. Nah, seperti juga anak kecil, ya, anak kecil ya umur 6 tahun, 7 tahun, istilahnya sudah tamyiz ya. Dia ikut bapaknya melaksanakan ibadah haji. Tapi setelah melaksanakan ibadah haji, anak ini dapat pahala nggak? Dapat pahala haji nggak? Dapat pahala haji. Tapi nanti ketika balik, gugur nggak kewajibannya? Tidak. Tetap dia wajib melaksanakan ibadah haji. Karena ketika dia melaksanakan haji sebelumnya, itu masih belum balik. Sedangkan di antara syarat melaksanakan ibadah haji harus balik. Sama seperti budak. Ketika budak diajak sama majikan, budak bukan pembantu, awas. Ya. Budak bukan pembantu. Jadi kalau ada orang ngajak pembantunya melaksanakan haji, maka ketika pembantunya itu sudah nggak kerja sama bosnya, apakah tetap wajib haji lagi? Sudah enggak. Kalau budak iya, ketika masih budak dia haji, sah hajinya, dia mendapatkan pahala haji. Tapi ketika sudah merdeka, wajib apa? Wajib haji lagi. Ya. Kemudian lanjut ke poin 12. Kata beliau, as-salatu fi masjidil Ka'bah khairun min mi'ati alfi salatin fi ghairihi. Salat di Masjid Ka'bah, maksudnya Masjid Al-Haram, itu lebih baik, ya, lebih baik dari salat di masjid selainnya dengan pahala 100.000 salat. Ya, 100.000 salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa minal masajid illa Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, kata Nabi. Berarti kalau Nabi mengatakan masjidku, maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi. Ya, masjid Nabi. Salat di masjidku ini itu lebih afdol 1000 kali lipat, 1000 sholat jika dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ya, kayak misalnya antum sholat di Masjid Agung Surabaya, ya, Masjid Agung, Masjid Al-Akbar, ya, atau sholat di Masjid Istiqlal. Dengan yang sholat di Masjidil Haram, maka hitungannya di Masjid Nabawi ya. Di Masjid Nabawi, hitungannya antum 1000 kali sholat di Masjid Agung itu setara dengan 1 kali sholat di Masjid Nabawi. 1000 rakaat di Masjid Agung itu setara dengan 1 rakaat di Masjid Nabawi. Nah, bagaimana dengan Masjidil Haram? Kata beliau, wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salat. Kata beliau, salat di Masjidil Haram lebih utama 100 kali lipat daripada masjidku ini. Ya, jadi tolak ukurnya Masjid Nabi.
Jadi kalau Masjid Nabi jika dibanding Masjid Nabawi jika dibandingkan dengan Masjidil Haram, maka Masjidil Haram lebih utama 100 kali lipat jika dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Artinya 1 rakaat di Masjidil Haram setara dengan berapa rakaat di Masjid Nabawi? 100. Nah, dari sini kata beliau, jadi hitungannya enggak benar. 1 rakaat di Masjidil Haram setara dengan 100 di Masjid Nabawi. 1 rakaat di Masjid Nabawi setara dengan berapa rakaat di Masjid Agung? 1000. Nah, berarti 100 kali 1000 sama dengan 100.000. Maksudnya sholat di Masjid Haram 1 rakaat di Masjidil Haram itu 100.000 rakaat di masjid yang lain. Ya, ini keutamaan yang luar biasa jemaah. Makanya saya kadang melihat orang-orang yang kadang malas mau berangkat ke Masjidil Haram karena mungkin jaraknya jauh dari hotel, malas. Mending di rumah, di hotel. Ya. Ya kan, di hotel. Karena jalannya panas, ya, melelahkan, belum lagi nanti apalagi kalau sudah Masjidil Haram itu main sistem barikade. Ya, biasanya kalau sudah menjelang iqamah, maka pintu-pintu itu ditutupi sama askar-askarnya. Dilewatkan mana? Dilewatkan sana, naik pakai eskalator, moro-moro tembus ke atas. Iya sih, moro-moro tembus ke atas rooftop. Ya, kadang orang bikin orang malas. Tapi kalau ngelihat keutamaan yang seperti ini, insya Allah menjadi penyemangat bagi dia. 1 rakaat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain di Surabaya. Kalau kita dari Surabaya, mau di Masjid Agung sekalipun, iya. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-13. Kata beliau, "Alaika bihajjit tamattu' wa huwal umratu wat tahallulu minha tsummal hajju." Kata beliau, sebaiknya engkau mengerjakan haji tamattu'. Ya, haji tamattu' ini haji yang paling afdol karena haji inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi sendiri hajinya apa? Qiran. Ya, Nabi sendiri hajinya qiran, tapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk tamattu'. Kenapa Nabi kok enggak tamattu'? Enggak. Apa kondisinya? Karena Nabi ketika itu sudah membawa hewan sesembelihan dari Madinah. Nah, maka ketika sudah membawa hewan sesembelihan, di tengah perjalanan dia tidak boleh merubah niatnya. Ya, dia tidak boleh merubah niatnya. Maka Nabi ketika itu qiran hajinya. Adapun sahabat-sahabat yang lain, beliau perintahkan yang tidak membawa hewan hadiunya diperintahkan untuk merubah hajinya menjadi tamattu. Ya, tapi kalau sekarang nggak perlu ya bawa hewan dari Indonesia ya. Angel bisa. Gimana sistemnya kalau sekarang? Ya beli di sana. Ya, beli di Mekah. Kita cuman dapat kupon untuk membeli hewan itu. Ya. Betul, kalau dulu itu orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka membawa hadiunya dari negerinya. Jadi budal toko omah itu nggawa wedhus. Iya, bawa unta, bawa kambing untuk hadiunya itu. Ya, kalau sekarang itu diterapkan, wah repot ini nanti. Akhirnya pesawatnya ini seatnya itu iki manusia wedhus. Bau lebus kabeh pesawat itu. Ya, sekarang insya Allah sudah lebih praktis. Tinggal beli, disembelihkan di sana juga. Kata beliau, haji tamattu adalah berumrah terlebih dahulu, kemudian tahallul, dan di tanggal 8 baru dia melaksanakan ibadah haji. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ala Muhammad man hajja minkum falyuhilla bi umratin fi hajjihi. Wahai keluarga Muhammad, bisa diartikan keluarga, al
itu juga bisa diartikan umat, pengikut. Oleh karena ya Allah mengatakan tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Ya, al Fir'aun itu bukan hanya keluarga Fir'aun saja, tapi lebih umum dari itu, pengikut-pengikutnya Fir'aun. Makanya kita kalau salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ali Muhammad itu juga bisa diartikan keluarga Nabi secara khusus, atau bisa diartikan apa? Pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pengikut Muhammad, barang siapa yang haji di antara kalian, maka hendaklah dia memulainya dengan umroh terlebih dahulu. Nah, ini berarti haji apa? Tamattu. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya, a'malul umroh, amalan-amalan ketika melaksanakan umroh. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya, maksudnya yang waktu pakai slide itu loh. Ya Pak, dilewati dah. Hah? Murajaah. Ya wis lah. Baik, yang pertama, amalan-amalan dalam umroh adalah al-ihram. Ilbas libasal ihram indal miqat wa qul labbaik Allahumma umratan warfa' sautaka bit talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Yang pertama yaitu ihram. Umrah itu cuma 4 tok. Ya, umrah cuma 4 tok, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ya, beda sama haji. Ya, kalau haji ada ihram, ya kemudian tawaf kudum. Ini sunnah tawaf kudum ini juga. Ya, kemudian habis tawaf kudum kalau mau sa'i bisa langsung sa'i rukun. Atau kalau sa'inya ditunda nanti ketika tawaf ifadah juga boleh. Kemudian ke Mina, ya, kemudian Arafah, malamnya di Muzdalifah, ya, kemudian lempar jumroh, menyembelih hadiu, tahallul, itu rukun-rukunnya. Haji itu lebih banyak. Adapun umrah cuma 4 tadi, yaitu ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Kata beliau, pakailah pakaian ihrammu ketika di miqat. Ya, ketika di miqat boleh kita baru pakai di sana. Cuman travel biasanya makainya sudah dari mana? Dari hotel, biar memperingkas waktu. Soalnya kalau makainya baru di tempat miqat di Bir Ali biasanya, kalau makainya baru di situ suwin tentenan. Ya, suwin tentenan ini. Maka sejak di hotel sudah pakai boleh. Nah, ketika di miqat kau mengucapkan labbaik Allahumma umratan, karena ini sedang umrah. Warfa' sautaka bit talbiyah, keraskan suaramu ketika talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dalam perjalanan dari miqat sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Mekah, terus mengucapkan talbiyah itu, dan dikeraskan suaranya. Meskipun mengeraskan suara bukan berarti teriak-teriak ya, artinya diperdengarkan suaranya itu. Kemudian yang kedua, at-tawaf. Idza wasalta Makkah fadhhab ilal haram. Apabila engkau sudah tiba di kota Mekah, maka pergilah menuju Masjidil Haram. Watuf haulal ka'bati sab'an, dan tawaflah di sekitar Ka'bah 7 putaran. Mubtadi'an bil hajaril aswad, dimulai dari hajar aswad. Qailan, seraya mengatakan bismillahi wallahu akbar. Ya, bismillah Allahu akbar. Wa qabbilhu in istata'ta, dan ciumlah hajar aswad itu apabila memang memungkinkan, apabila memang engkau ya mampu untuk menciumnya.
Nah, ini mencium yang ibadah cuman mencium Hajar Aswad, ya. Mencium yang sifatnya nilainya ibadah, mencium batu hitam Hajar Aswad, bukan batu nisan. Iya, batu nisan diambung-ambungi. Oke. Kuburane wali. Dicium jangan batu nisannya. Atau nyium batu apa lagi? Batu aki. Iya, ada nyium batu aki. Ya, nggak ada. Ini semua bukan termasuk bentuk ibadah. Kecuali kalau misalnya batu akinya ini baunya harum misalnya. Maka ketika dia menciumnya bukan dalam rangka ibadah, boleh? Boleh. Yang jadi masalah kalau dia menganggap itu sebagai sebuah ibadah. Kita mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya ini adalah batu yang apa ya? Ya, batu yang mulia, yang memberikan manfaat kepada kita, memberikan kesembuhan kepada kita, melancarkan rizki kita, atau bisa memudahkan urusan-urusan kita. Enggak. Kita mencium Hajar Aswad sebatas ittiba, mengikuti Nabi SAW. Sudah sebatas itu. Seandainya Nabi tidak memerintahkan mencium Hajar Aswad, kita tidak akan mau sudi mencium Hajar Aswad. Ucapannya siapa itu? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wallahi innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Demi Allah, kau wahai Hajar Aswad merupakan batu hitam biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa mendatangkan mudarat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan sudi menciummu. Ya, maka jangan salah niat. Ya, waduh Ustaz, mumpung sepi Hajar Aswadnya, mau nyium Hajar Aswad. Tapi motivasinya dia apa? Iya, supaya sembuh, supaya kaya, biar dilancarkan usahanya. Enggak. Kenang-kenangan misalnya. Atau supaya bisa selfie di foto. Ya, supaya bisa difoto. Enggak. Murni karena ittiba. Kemudian kata beliau, au asyir ilaihi bil yamin. Atau kalau kau nggak bisa menciumnya, maka berilah isyarat dengan tangan kananmu. Ya, diberi isyarat dengan tangan kanan seraya mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Wamsah ar-ruknal yamani biyaminik kulla marratin in istata'ta bila takbil wala isyarah. Nah, ketika tawaf, maka jadikan Ka'bah ada di sisi mana? Kiri Anda atau kanan Anda? Kiri. Itu harus. Nah, kekeliruan yang kita dapati dari sebagian mutawif adalah dia menjadikan Ka'bah di sisi kanannya. Kok bisa? Lawan arus dong berarti. Hah? Nah, gimana caranya? Sering Anda dapati kalau haji, kalau tawaf di Ka'bah, Anda dapati mutawif pembimbing haji, dia menjadikan Ka'bah di sisi kanannya. Apa caranya? Nah, berjalan mundur. Kenapa? Seraya memantau rombongannya. Tahu nggak maksudnya? Iya, menuntun rombongannya. Dia pakai pakai speaker mikrofon itu, kemudian jamaahnya ada di hadapannya dia. Kok paduan suara gitu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu biasanya dari plus 62. Iya. Biasanya saya lihat gitu-gitu itu kebanyakannya dari plus 62 dari Indonesia itu. Nah, ngerewok uang. Iya, mengganggu yang lain dengan suaranya yang kenceng. Kayaknya apa ya? Kalau dewe-dewe itu kok kurang marem gitu. Ya kan? Kalau umroh dewe-dewe gitu kan, berdoa sendiri-sendiri, zikir sendiri-sendiri, kayaknya kurang, semaraknya itu kurang. Tapi kalau kita sama-sama subhanallah, apalagi 100 orang itu yang jalan-jalan, wah, kayak membanggakan diri di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Indonesia. Padahal ngisin-ngisini, bukan malah bangga. Kini sing gak melok itu lo isin, ya kan? Kita yang gak ikut melakukannya, isin sama malu sama bangsa-bangsa lain.
mengganggu. Nah, jadi itu nggak boleh. Tetap Ka'bah harus dijadikan di sisi kirinya. Kemudian kata beliau, setelah mengelilingi Ka'bah, sudah pernah kita sampaikan sisi sebelum sudut sebelum Hajar Aswad disebut dengan sudut Ar-Ruknu Al-Yamani, rukun Yamani. Nah, kata beliau, rukun Yamani sunnahnya adalah dengan mengusapnya tanpa baca apa-apa, hanya diusap saja. Kalau bisa, karena biasanya ramai juga di situ. Orang-orang ternyata bukan ngusap tok di situ, tapi mendekem di kuno. Ya, bukan ngusap terus jalan lagi, enggak. Yang bikin ramai, orang-orang malah mendekam di rukun Yamani itu. Tangannya diusapno, kain ihramnya diusapno, kabeh diusapno. Ini lebay. Cukup diusapkan dengan tangan, jalan, jangan ganggu yang lain. Kalau nggak bisa karena di situ crowded, ya ramai, maka nggak perlu mengisyaratkan dengan tangan. Nggak perlu kalau rukun Yamani. Ya tidak perlu mengisyaratkan dengan tangan. Cukup kalau bisa diusap, nggak perlu dicium juga. Nggak kayak Hajar Aswad, nggak perlu dicium juga. Ya, lewati saja. Cuman ketika melewati antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, apa bacaannya yang disunahkan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini disebut sama beliau. Tsumma sholli rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Kemudian salatlah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini juga sunnah. Ketika sampai di makam Ibrahim, maka disunahkan sebelum salat membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Waqra surat al-kafirun fil ula wal ikhlas fil thaniyah. Dan bacalah surat al-kafirun di rakaat yang pertama setelah surat al-fatihah. Kemudian di rakaat yang kedua membaca surat al-ikhlas. 2 surat yang sama-sama berbicara tentang tauhid. Ya, karena pernah kita sampaikan bahwa umroh, haji dan umroh itu yang ditatar, digembleng sama Allah apanya? Tauhidnya. Mulai start sampai selesai digembleng tauhidnya sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga diharapkan orang yang selesai melaksanakan haji dan umrah, dia menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ya, tidak berbuat syirik kepada Allah. Namun sangat disayangkan banyak jamaah haji dan umrah pulang ke Indonesia masih syirik kepada Allah. Masih banyak melakukan praktek-praktek kesyirikan. Bahkan dukunnya haji. Iya enggak? Di negeri kita ini dukunnya yang melakukan praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek sihir apa ininya gelarnya? KH gelarnya, dukun padahal, naudzubillah. Ya, bukan cuman praktek syirik, bukan cuman orang yang melakukan kesyirikan, bahkan dia praktisi kesyirikan. Yang ketiga, kata beliau, as-sa'yu, yaitu sa'i. Is'ad ila safa wastaqbilil qiblata rafi'an yadayka ila sama'i qailan. Ketika sa'i artinya selesai sholat 2 rakaat, selesai tawaf tadi, kau berangkat menuju tempat sa'i. Ketika di tempat sa'i disunahkan membaca, sebelum memulai sa'i disunahkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya, kemudian ditambah dengan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Ya, Allah memulai sa'i dari Safa, maka kita juga memulainya dari Safa. Kata beliau, naiklah ke bukit Safa, kemudian hadapkan dirimu ke kiblat. Ustadz, gak ketok Ustadz, karena kalau tempat sa'i sekarang kan ketutupan ya, jadi nggak langsung ngelihat Ka'bah. Anda bayangkan dulu di zaman Hajar, ya, ibunya Ismail, di zaman Hajar, ketika Hajar naik ke bukit Safa, kelihatan nggak Ka'bah di sini? Maksudnya masih menjadi sudah ada Ka'bah tapi masih apa? Ya, masih tempatnya saja. Kelihatan karena ketika itu nggak ada bangunannya.
Atau di zaman Nabi saja, ketika naik ke Bukit Safa, Ka'bahnya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, karena tidak ada bangunan apapun di situ. Nah, kata beliau, naik ke Bukit Safa, kemudian hadapkan ke kiblat. Kalau sekarang bingung, lihat ininya, ubinnya. Kiblatnya di mana? Lihat ubinnya. Nah, ubin ini pasti mengarah ke Ka'bah. Sudah didesain seperti itu sama Saudi. Ya, sama kerajaan Saudi yang bangun Masjidil Haram. Ubin-ubinnya itu, setiap ubin yang ada di Masjidil Haram itu pasti menghadap ke Ka'bah. Ya, pasti menghadap ke Ka'bah. Kemudian seraya engkau mengangkat tangan ke atas langit, qailan, dan engkau mengatakan tadi, inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Setelah kita mengucapkan itu, maka kemudian wa kabbir thalathan bila isyaratin wa qul la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Ya, jadi ketika di atas Bukit Safa, ya, kita mengangkat tangan, kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita baca zikir tadi, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Selesai. Kemudian setelah itu kata beliau berdoa, ya, salatan itu nanti 3 kali, karrirhu 'inda safa wal marwa ma'ad du'a. Selesai berzikir tadi, berdoa dengan doa apapun, minta apapun. Selesai berdoa, baca itu tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sampai wa hazamal ahzaba wahdah. Dungo maneh, berdoa lagi. Selesai puas berdoa, baca lagi zikir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai wa hazamal ahzaba wahda. Maka baru selesai, turun ke Bukit Marwah, turun untuk naik ke Bukit Marwah. Imshi baina safa wal marwa musri'an baina al-milaini al-akhdaraini. Nah, sudah pernah kita lihatkan di layar, ada lampu hijau antara Safa dan Marwah. Disuruh apa di lampu hijau ini? Disuruh ya berlari, cuman bukan lari yang kayak bukan lari kayak atlet lari, bukan. Ya lari, ya lari yang biasa saja. Tidak usah berlebih-lebihan. Akhirnya kok nyosop. Wedine nyosop soalnya capek jamaah. Ya, dan hemat energi ketika itu. Sangat-sangat melelahkan sekali orang melaksanakan tawaf itu. Tawafnya yang paling kok tawaf. Ya, sa'i juga tawaf ya. Sa'i itu juga disebut tawaf. Allah mengatakan tadi, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Tidak masalah bagi dia untuk tawaf antara Safa dan Marwah. Karena tawaf itu artinya apa? Mengelilingi. Ya, tapi penggunaan tawaf itu biasanya dipakai untuk mengelilingi Ka'bah. Adapun Safa Marwah biasanya disebut dengan as-sa'i. Baik, maka lari. Kenapa kok lari? Karena ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan tidak. Betul, dulu ketika awalnya Hajar perempuan, ya, lari ketika tanda hijau itu. Kenapa kok lari? Karena memang kata para ulama, kondisi yang menyebabkan dia harus lari. Kalau sekarang itu datar ya. Kalau dulu gimana Safa Marwah itu? Menurun. Ya, menurun. Jadi ketika turun dari Bukit Safa, mau nggak mau jalannya agak apa? Agak cepet. Kayak antum kalau misalnya nurun dari mana? Jauh-jauh Surabaya, turun dari flyover.
Antum jalan kaki naik flyover, nah pas mudune lah cepet. Karena kalau antum turunnya pelan-pelan, wah ini iya kroso lumayan. Itu kenapa kok lari. Kemudian kata beliau, as-sa'yu sab'a marrat. Sa'i 7 kali. Yuhsab adz-dzahab marrah war-ruju' marrah. Dihitung berangkat itu dihitung 1 kali, balik ke sofa 1 kali. Ya, berarti dari sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa 2. Jadi jangan dianggap 1 kali putaran itu berarti dari sofa balik sofa lagi. Nah, itu katanya 1. Capeknya luar biasa itu. Leg grade luar biasa. Kemudian yang terakhir, ihlik sya'raka kullahu au qassirhu wal mar'a taqussu min sya'riha qalilan. Setelah selesai sa'i, maka gundullah rambutmu semuanya, cukurlah rambutmu semuanya atau pendekkan. Pendekkan di sini maksudnya adalah rata. Ya, jangan dipendekkan mungkin 2 cm saja, disisakan 2 cm atau disisakan 1 cm. Intinya masih ada rambutnya. Tapi harus apa? Harus rata. Jangan terus ini saya nggak mau gundul Ustaz. Terus maunya apa? Pendek. Di model lah bedanya. Iya. Kok ndek barbershop ngono. Di model-model. Nggak boleh. Harus rata semuanya. Ya, maka yang lebih afdol yang gundul. Ya, itu lebih afdol karena didoakan oleh Nabi dengan 3 kali. Adapun yang memendekkan hanya mendapatkan 1 kali doa keberkahan dari Nabi. Adapun perempuan maka hanya memotong sebagian rambutnya saja, yaitu dia kumpulkan rambutnya kemudian dipotong hanya seruas jari saja. Dipotong seruas jari. Nah, baru setelah itu halal. Ya, habis tahallul halal. Mau potong rambut, mau potong kuku, pakai parfum, mandi pakai sabun, ya, menggauli istri halal, boleh. Ya. Jangan ditunda tahallulnya. Ya, selesai sa'i langsung ke hotel. Ya kan? Tahallulnya kapan? Menisuk Soalnya ini sekarang barbershopnya banyak yang tutup misalnya. Karena sudah malam. Ya, barbershopnya banyak yang tutup. Besok ternyata di malam itu dia menggauli istri. Nah, ini terkena larangan ihram, nggak boleh. Ya. Adapun dam, ini nanti kita bahas di haji. Ada yang dam itu berupa menyembelih. Ada pelanggaran-pelanggaran yang kena dam dan ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak mengharuskan menyembelih. Nanti insya Allah diperinci ketika kita membahas haji. Wallahu a'lam. Baik, selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang amalan-amalan haji. Dan insya Allah saya usahakan pakai slide ya. Mumpung Pak Ardoi sudah beli screen. Langsung. Yang kemarin pas lagi COVID itu. Apa itu? COVID. Oh ya. Jadi hotel yang di bintang 5 itu biasanya seperti kayak musola. Ada musolanya ada kaca gitu. Itu termasuk Masjidil Haram apa? Kalau dikatakan termasuk Masjidil Haram, enggak ya. Tapi termasuk tanah haram. Kecuali apabila memang softnya sampai situ. Putus-putus kan itu kan ya ada sambung ada. Iya, kalau putus-putus kan memang karena hajat ya. Memang harus putus, kayak misalnya itu jalan raya kan. Mau nggak mau memang harus diputus. Ya, itu bagian daripada Masjidil Haram kan? Iya, kalau softnya memang sampai situ. Ke belakang tuh. Hah? Sambung ke belakang. Iya, saya lihat videonya kemarin Ramadan itu. Berapa kilo itu? Masuk ya, masuk. Itu masih masuk bagian Masjidil Haram karena softnya memang sampai situ. Ya, jadi kata teman-teman waktu kemarin itu, biasanya kita ini kalau hari-hari biasa dari hotel ini jalan, kalau mau sholat itu jalan ke Masjidil Haram. Tapi sekarang enggak.
keluar hotel sudah langsung softnya memang sampai situ sudah. Bahkan terkadang di depan hotel pun juga sudah nggak kebagian. Iya, nggak kebagian. Bahkan sampai lobi-lobinya itu kita dilihatin videonya itu, sampai softnya itu di lobi-lobinya. Iya. Nah, adapun kalau musola-musola hotel itu tadi difungsikan ketika tidak dalam kondisi yang crowded seperti itu, ya kondisi normal kondisinya, tapi dia tetap memilih sholat di masjid, maka ini tidak masuk bagian Masjidil Haram. Meskipun itu masih masuk tanah haram, ya masih masuk tanah haram. Tapi kalau Masjidil Haram enggak. Wallahu a'lam. Terus sholat sebelum subuh itu kan contohnya lagi dua ya. Apakah boleh ditambah lagi dengan satunya sholat sunnah? Mungkin dengan dua ditanya tadi mungkin ajar aswad itu doanya katanya sama kayak budaya yang di sini. Doa nyium Hajar Aswad. Iya. Oh iya, sama kayak menyembelih. Iya. Sama seperti bacaannya menyembelih juga Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Adapun tadi berkaitan dengan qiron, seperti sholat qobliyah subuh digabungkan dengan tahiyatul masjid, apakah bisa digabungkan juga dengan sholat sunnah wudhu? Iya. Jadi kalau Anda mengetahui sifatnya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat apapun yang dikerjakan oleh seseorang ketika memasuki masjid sebelum dia duduk. Karena Nabi mengatakan idza dakhaltumul masjid, yang pertama sebabnya, apabila engkau masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan kalian duduk hatta yusolliya rakaatain, sampai kau sholat 2 rakaat. Nah di sini mutlak, iya bisa sholat apapun, bahkan sholat khusus sendiri juga nggak masalah. Khusus memang tahiyatul masjid. Adapun wudhu adalah sholat yang dikerjakan selesai wudhu, sholat apapun itu. Ya maka bisa digabungkan 3 tadi. Dia menggabungkan sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, kemudian tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Ya, tapi kalau digabungkan subuh ya nggak bisa. Ya. Sak subuh bisa Ustaz. Iya. Ya, puasa sunnah kalau sebabnya sama bisa. Ya, seperti puasa Senin Kemis. Ya, Yaumul Bid. Bisa, hari Arafah ketika itu digabungkan dengan raiso. Ya iku mau kayak salat subuh iku mau. Antum betul. Apakah ada orang-orang sekarang ya, kalau kita di negara kita tidak regulasi pemerintahan kita ini bagaimana dengan pemerintah di sana? Apakah boleh seseorang, jadi misal saya kayak nih, saya tinggal di sana sampai tadi yang katanya Ustaz itu 2 bulan di sana, misal dari Syawal atau Dzulhijjah. Tapi kan ada beberapa orang yang kita beda sama Ustaz. Sedangkan regulasi di pemerintahan kita itu kan kalau mau haji ya, nah pemerintah kan gitu sih. Nah itu gimana? Kalau kita menyelisih itu apakah sah? Enggak, berarti kita haji non kuota, tidak ikut hajinya pemerintah. Bisa ya? Ya mahal tapi. Kenapa? Oh ya, wallahu alam kalau soal teknisnya itu. Orang-orang yang itu sambil nunggu haji, mereka di sana sebelum musim haji mereka di sana. Itu kan banyak saya lihat di dekat-dekat askar juga. Saya nggak tahu mungkin karena visanya yang bermasalah. Mungkin, iya. Dari sisi visanya itu mungkin bukan visa umroh, bukan visa haji, tapi mungkin visa ziarah ya atau visa umroh saja. Nah itu bisa. Karena secara regulasinya. Wallahu a'lam ya. Kalau peraturan negaranya ini, antum tanya orang travel lah. Tidak bisa nih pemerintah tidak memberikan itu izin itu, apakah kita dengan menekan misalnya?
kucing-kucingan sama askar. Oh enggak. Kita melaksanakan ibadah haji tidak boleh dengan perbuatan-perbuatan yang di situ ada unsur kadzib, unsur dusta. Seperti apa unsur dusta? Seperti misalnya seorang dia ngambil mikot. Dia ini nggak punya visa haji, tapi dia ini visanya katakanlah visa pekerja. Dia nggak dapat visa haji itu. Ada diperjualbelikan, yaitu untuk catering misalnya. Ini catering haji ya, catering haji ini butuh butuh pegawai untuk menyediakan atau membantu urusan makanan ketika haji itu. Tentu dia nggak melaksanakan haji karena dia ngurus apa? Ngurus catering itu tadi. Maka dia mendapatkan visa tapi untuk bekerja. Itu ternyata diperjualbelikan itu. Untuk orang-orang supaya bisa melaksanakan haji meskipun dengan visa pekerja tadi. Gimana caranya? Ketika dia ngambil mikot, maka dia terpaksa melanggar ihram, yaitu dengan pakai baju bebas. Nggak pakai baju ihram, nggak pakai kain putih, nggak pakai baju bebas. Untuk apa tujuannya? Ketika di checkpoint, karena ada nanti diperiksa itu di jalan-jalan itu pasti diperiksa sama askarnya, polisinya. Ketahuan pakai baju ihram, tapi ternyata dilihat visanya bukan visa haji, disuruh apa? Disuruh turun, suruh balik. Iya jemaah, banyak yang disuruh balik. Wallahu alam kalau sekarang kena denda. Ya, sampai ada yang belani lewat gunung-gunung, ngelewati checkpoint itu. Ngelewati gunung-gunung di Saudi itu, batu-batu itu. Belani numpak-numpak gunung. Ya, ini tentu iya, selain ilegal juga takalluf. Membebani diri dengan sesuatu yang memang tidak dibebani oleh syariat. Maka dia pakai pakaian bebas. Sehingga ketika polisi melihat visanya ini ternyata dia visa pekerja, maka disuruh boleh dia masuk ke tanah haram. Ya, dia masuk ke tanah haram, ternyata sampai di tanah haram baru dia ganti ihram. Nah, ini dusta. Kadzib. Ditanya sama polisinya, apakah haji? Enggak haji. Dusta. Enggak boleh. Ya, tidak sah hajinya. Karena dia melanggar itu tadi. Ihramnya itu tadi. Wallahu a'lam. Kalau regulasi detailnya seperti apa? Wallahu a'lam. Intinya tidak boleh ada unsur-unsur menyelisihi aturan-aturan dari penguasa, dari pemerintah yang ada. Nah, memang menyulitkan ya. Kadang kita kalau mikir pakai perasaan, polisi-polisi Saudi ini kita anggap dolim. Uang KTKJ kok dikongkon balik. Iya kan? Oh iya, mau ibadah kok dilarang. Ada yang sampai komentar gitu. Terutama orang-orang yang benci sama Saudi. Ya, memang ini apa jahiliyah. Saudi kembali ke zaman jahiliyah. Wahabi. Kita ini nasibnya seperti Rasulullah dulu ketika sampai Hudaybiyah dicegat sama Suhail bin Amr, disuruh balik lagi, gak oleh kaji, gak oleh umroh. Nah, ini sama Wahabi sekarang ini seperti orang-orang jahiliyah. Nah, kita jawab, tidaklah mereka melarang demikian karena ada maslahat yang ingin dijaga. Apa itu? Supaya enggak crowded, enggak overload. Nah, kalau KB diizinno, Anda bisa bayangkan bagaimana ngerinya itu. Iya. Terlalu banyak. Nah, pernah kan terjadi tragedi Mina tahun berapa? 91, 92 itu. Tragedi Mina itu. Itu kenapa ada regulasi progresif itu masih ada nggak? Yang pernah haji tahun depannya boleh haji lagi nggak? Kalau dari Saudinya nggak pernah tahu. Ini antum sekarang haji ya, tahun depan mau haji lagi boleh nggak? Nggak boleh. 5 tahun. Ya, dulu umroh sempat diberlakukan kayak gitu. Yang sudah umroh nggak boleh umroh lagi kecuali nanti 2 tahun apa 5 tahun itu baru dia boleh umroh lagi. Sekarang boleh umroh, boleh kapanpun. Tapi ini ada pertanyaan mungkin terakhir ya. Apa bedanya tanah haram dan tanah halal? Mohon penjelasannya. Ya, tanah haram adalah tanah yang diberlakukan
hukum-hukum khusus di tanah tersebut, yaitu tidak boleh memotong ranting-ranting pepohonan yang ada, kemudian tidak boleh berburu di tanah tersebut, ya, kemudian seorang yang melakukan kemaksiatan di tanah tersebut maka dosanya lebih besar daripada yang melakukan di tanah halal. Ya, tidak boleh menumpahkan darah di tanah tersebut. Makanya orang-orang jahiliyah dahulu ketika mau membunuh seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi, ya, Khubayb bin Adi, seorang sahabat, ketika mau dieksekusi maka dibawa keluar ke tanah halal, yaitu di Tan'im. Ya, dibawa keluar ke tanah halal, yaitu Tan'im. Sesampainya di sana baru dieksekusi. Ini orang musyrik ini, orang jahiliyah. Mereka masih menghormati apa? Tanah haram. Ya, mereka juga menghormati bulan haram. Ada tanah haram, ada bulan haram. Itu sama hukumnya demikian. Wallahu a'lam. Memotong kuku saat haid apakah diperbolehkan? Boleh. Nah, ini ada larangan. Dan memandikan jenazah saat haid, wallahu a'lam. Anak nggak pernah tahu ada larangan khusus tentang memandikan jenazah ini. Hukum bekerja di perusahaan asuransi itu seperti apa? Terus bagaimana solusinya agar bisa meninggalkan pekerjaan tersebut? Haram. Ya, asuransi demikian ini jelas keharamannya karena ada unsur gharar. Ya, di dalam asuransi tersebut ada unsur gharar, yaitu kita membayar sesuatu yang belum tentu kita dapatkan. Ya, kecelakaan itu apakah sesuatu yang pasti? Belum tentu. Maka di sini yang diuntungkan adalah orang yang punya asuransinya. Tapi terkadang yang diuntungkan juga kita juga, kalau kita tahu celah-celahnya. Ya, jadi ada unsur apa ya di sini ya? Ada nggak jelas, horor nggak jelas, judi juga ada di situ, gambling, sampai merubah pola pikir jamaah. Coba bayangkan, antum ikut asuransi, mulai usia muda sampai sekarang antum tua, antum tidak pernah sakit sama sekali. Antum bersyukur atau antum menangis? Antum bersyukur apa menangis? Mulai muda sampai usia tua antum nggak pernah sakit, asuransi gak tau digawe, padahal antum tiap bulan nyetor bayar, kalau di total mungkin sudah ratusan juta uang yang antum setor ke asuransi itu, tapi sampai usia tua antum nggak pernah sakit. Antum bersyukur atau menangis? Bingung akhirnya. Bersyukur gak loro tapi yo nangis. Iya, duwe gak iso balik gitu. Iya. Sebaliknya ketika antum kena musibah, ya kan, ketika antum kena musibah padahal antum baru join asuransi, antum sudah kena musibah, antum bersyukur atau antum menangis? Kena musibah loh padahal. Iya kan? Itu akhirnya jadi kebalik pola pikirnya itu gara-gara asuransi ini. Maka bagaimana solusinya? Sudah resign. Sudah resign, cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Wallahu a'lam, saya kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sampaikan tentang masalah haji. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.